Kalau Bapak sudah mendapatkan informasi lebih lanjut, Ya, Pak, tapi detailnya, Pak? detailnya nanti di Kemenkes ya, Kemenkes yang awal cukup detail, jadi ada Mungkin akan dikoordinasikan. nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ini. Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Saya harus menghadap Pak KDM jam 7.30 udah nyampe, harus sudah nyampe di Gedung Pakuan. Bupati anyar, gubernur anyar, aparat untuk benar, kinerjanya buruk, nonaktif. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan di video kali ini Mas DU mau membahas spesial ya, soal raya ya, dimana balita yang kapan hari dibahas oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita sudah bahas sebenarnya di 3 video sebelumnya kayaknya ya. Itu pada saat Mas DU bahas tentang Nihyang versus Ketua DPR RI ya, Ibu Puan Maharani. Itu Mas DU juga menampilkan di mana Kang Deddy Mulyadi sangat kecewa dengan pihak-pihak yang terkait di bawah ya, perangkat desa, kepala desa, bidan desa, puskesmas dan inilah ya, jajarannya lah ya. Itu karena ada balita di Sukabumi usia 3 tahun kalau nggak salah, meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan ya. Tubuhnya dipenuhi cacing, bahkan keluar cacingnya masih hidup. Ini sungguh miris guys ya. Dan khusus di video kali ini Mas DU mau bahas khusus ya, khusus full satu video kita ngomongin soal raya dan gimana tindakan Kang Deddy Mulyadi ya. Yang pertama Kang Deddy memanggil kadesnya ya, juga disarankan oleh Hotman Paris tuh ya. Pak Hotman juga sangat concern ya, menyarankan Kang Deddy untuk memanggil kadesnya. Tapi sebelumnya memang Kang Deddy memang menjadwalkan ya, seperti itu ya, dipanggil kadesnya. Lalu jawaban kadesnya ini juga kalau Mas Dewi perhatikan ya masih gimana ya, masih bahkan cenderung menjengkelkan gitu ya awalnya ya, walaupun di akhir-akhirnya mungkin ya agak inilah ya, agak menurunkan tensi kita. Bupati juga ya awalnya membantah bahwa itu begini ininya, membantah lah gitu ya, membantah bahwa kurang perhatian dan segala macam. Tapi setelah mendapat bantahan dari lembaga sosial ya, Payung Teduh namanya kalau nggak salah, lembaga sosial yang concern ya, ini ngantar ke rumah sakit pun ya agak dipingpong gitu ya. Luar biasa Payung Teduh ya. Ini membuka mata kita semua ya, bahwa sistem pelayanan di pemerintahan kita itu masih belum maksimal ya. Walaupun menurut para oknum-oknumnya itu sudah dikerjakan gitu. Saya sudah mengerjakan kok, kan gitu kan, yang dibawa termasuk bidan desa, puskesmas, posyandu, kader-kadernya semua itu banyak yang membantah itu di medsos ya. Udah tak kasih bantuan tuh, ini fotonya buktinya saya kasih bantuan, ini fotonya, ini buktinya. Ya mohon maaf ya, Mas DU juga pernah dalam posisi dimana Mas DU punya anak ya, anak kedua itu berat badannya agak kurang guys ya, lalu juga sering dapat bantuan seperti itu ya. Tapi nanti Mas DU mau cerita dari sudut pandang Mas DU ya, mungkin bagi mereka sudah maksimal, cuman bagi standarnya kita manusia ya gitu ya. Gini aja deh, kalau pelayanan udah maksimal, nggak mungkin sekelas lembaga sosial bisa masuk dan menanganinya lebih apa ya, lebih bagus ya gitu ya. Jadi standarnya kita itu di sistem memang terlalu rendah sekarang ini gitu ya. Tapi bukan berarti oknum-oknum kader dan kawan-kawan nggak baik, bukan. Insya Allah mereka niatnya baik, cuman mungkin standar kita aja yang perlu ditingkatkan. Dan percontohannya itu memang kurang guys ya. Contohnya empati itu seperti apa sih, seperti itu ya. Ini justru dimiliki oleh lembaga sosial ya, yang nggak dibayar dari APBD. Ini mengenaskan sekali ya gitu ya. Nanti kita lihat sepak terjang Payung Teduh juga. Dan juga yang paling menjengkelkan itu justru respon dari Menteri KMP ya, yang mana pada saat ditanyain wartawan, jawabannya itu tanya ke Menkes saja dan segala macam. Saya ngantuk, bahkan ada kata-kata kayak gitu ya. Ya Allah ya, miris ya lihat pejabat di negeri kita sekarang ini ya. Setelah kemarin DPR joget-joget kayak
sibuk membantah kenaikan gaji dan segala macam. Sekarang menterinya ditanyain soal Raya, jawabnya lempar ke Kemenkes, saya ngantuk. Aduh, miris guys ya. Oke, gimana selengkapnya? Itu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oke, langsung aja guys ya, let's go. Ya, ini kondisi Raya, tapi nanti aja di belakang kita tampilkan lebih lengkap ya. Ini sekilas saja ya. Udah berapa Itu tahun ya ada di dalam perut? cacing. Kan dari CT scan aja tuh udah kotak Ya si Allah. telur cacing. Bismillah. Kasus Ya. Raya menjadi cerminan Kita potret nonton ini lengkap di belakang guys ya. Mohon maaf ya. Kita lihat Hari ATM ini dulu. kita punya derita seorang anak bernama berumur 3 tahun, berasal dari Kabupaten Sukabumi, pada sebuah kampung terpencil. Ibunya ODGJ, bapaknya mengalami TBC. Anak itu tiap hari di kolong. Dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan seluruh cacing-cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Kenapa? Perangkat birokrasi yang tersusun sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati. Kenapa? Manusia tidak terbangun dalam nalar dan rasa. Kerangka itu adalah koreksi diri. Dan saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman. Saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu mengurus warganya. ya. Ini pernyataan tegas dari KDM. Bantuan dana desa sementara di stop ya, ditunda dulu ya sampai masalah ini clear ya. Mas Dew mau menyampaikan alasan kenapa kok video yang barusan Mas Dew tunda di belakang aja, karena Mas Dew udah lihat sebenarnya sebelumnya, tapi Mas Dew nggak kuat ya, nggak kuat, nangis guys, jujur aja. Mohon maaf ini bukan Mas Dew itu menunda-nunda kontennya untuk di belakang ya, karena nggak kuat nangis di depan nanti malah kacau kontennya ya. Nanti aja tak taruh di belakang ya. Jadi kalau misalnya nggak tega mau apa ya, kita tersentuh mau nangis gitu kan udah hampir habis ya. Kalau di depan nanti ini ya mengganggu, ada konten lain yang menarik juga soalnya gitu loh. Ya, ini pernyataan KDM beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu nggak salah. Masih ulangi lagi ya. Sudah ramai diberitakan. Saya menyampaikan prihatin dan rasa kecewa yang sangat dalam serta permohonan maaf atas meninggalnya seorang balita berusia 3 tahun dan dalam tubuhnya dipenuhi cacing. Saya barusan sudah menelepon dokter yang menanganinya. Berdasarkan keterangan dari dokter yang menanganinya bahwa anak itu memiliki penyakit, kalau dalam bahasa kampung, cacingan. Ibunya mengalami gangguan kejiwaan atau DGJ. Dia sering dirawat oleh neneknya, dan bapaknya mengalami penyakit paru-paru TBC. Dan dia sejak balita terbiasa di kolong rumah, dan di kolong rumah itu bersatu dengan ayam dan kotoran, sehingga dimungkinkan dia seringkali tangannya tidak pernah dicuci, kemudian mulutnya kemasukin cacing sehingga menimbulkan cacingan yang akut. Untuk itu saya menyampaikan rasa duka dan perhatian yang utama kepada Ketua Tim Penggerak PKK, Kepala Desa, Bidan Desa yang berada di daerah tersebut, yaitu Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kampung Pangenyangan. Untuk itu perhatian untuk semua, dimungkinkan saya akan memberikan sanksi bagi desa tersebut karena fungsi-fungsi pokok pergerakan PKK-nya tidak jalan, fungsi posyandunya tidak berjalan, dan fungsi kebidanannya tidak berjalan. Sanksi-sanksi akan kami berikan pada siapapun dan daerah manapun yang terbukti tidak memberikan perhatian kepada masyarakat. Dan selanjutnya kami akan melakukan langkah-langkah penanganan pada keluarga tersebut. Saya ucapkan terima kasih, termasuk hari ini kami sudah mengirim tim untuk mengangkut seluruh keluarga tersebut agar keluarganya juga dirawat karena menderita penyakit TBC. Ini perhatian bagi kita semua, seluruh aparat pemerintahan, untuk senantiasa dalam setiap hari cross-check terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan. Jangan abai, jangan ribut ketika peristiwanya terjadi. Salam hormat untuk semua, semoga kita bisa bekerja dengan baik.
Ini pernyataan KDM 2 hari yang lalu kalau nggak salah, cuman kita tampilkan lagi karena kapan hari Mas Deo kan concernnya waktu itu kan bahas Nihyang ya. Sekarang kita bahas Raya. Lalu ini pernyataan dari Pak Kepala Desa ya. Awal-awalnya Raya itu ya karena kedua orang tuanya kurang cacat mental apa ya. Pertama, sehingga memiliki dua anak itu daya asuhnya kurang lah, nggak tahu persis kesehatannya. Pertamanya anak itu sering main di polong sama ayam ya, karena rumahnya panggung. Dari situ terus gitu, maka anaknya juga ya untuk jalannya juga agak lambat lah. Terus dia punya penyakit demam. Udah diperiksa ke klinik terdekat, ternyata dia punya penyakit paru. Udah gitu kan dia nggak memiliki KKTP sama sekali ya. Desa urus tindak, alhamdulillah. Cuman setelahnya penyakitnya semakin parah, kan ada salah satu keluarga yang kenal sama rumah teduh. Relawan dibawalah ke situ laporan, ya langsung dijemput. Mohon maaf ya, nama lembaga sosialnya Rumah Teduh menurut Pak Kades tadi, tapi Mas Deo di awal nyebutnya Payung Teduh ya. Mohon maaf ya kalau ada keliru ya, mungkin yang benar Rumah Teduh ya seperti Pak Kades bilang tadi ya. Dan Rumah Teduh itu pemerintahan desa udah sampai situ tahunya. Tahu-tahu udah rame-rame bahwa nama anak tersebut punya penyakit ya yang sangat parah lah, sampai kita mengeluarkan cacing sampai habis kisaran 1 kilo katanya ya. Pas gitu 9 hari menjelang langsung meninggal. Pas saya langsung kumpul nunggu mayat tersebut datang, saya fungsi dengan ibu siapa namanya tuh yang rumah itu, yang saya sempat melihatin videonya. Ya, Pak Kades sebenarnya nih latar belakang keluarganya sendiri memang dia kategori orang tidak mampu atau kayak gimana? Satu orangnya orang benar-benar tinggal mampu. Rumah juga udah setahun ke belakang dapat saya sama warga masyarakat. Asalnya punya rumah panggung, bilik, cuman hancur. Dipakai ya butuh mau masak diambil kayunya, biliknya jadi hancur. Bahkan sempat anak yang meninggal tadi lagi tidur malam hilang. Mencemplung ke bawah karena telupuh-telupuhnya habis dibakar, dipakai masak ya, karena faktornya gangguan jiwa itulah gitu. Ya awalnya seperti itu, terus ya apa sih ya nggak jauh lah dengan kesehatan gitu ya. Ya Pak, upaya dari kepala desa sendiri secara database-nya sendiri memang dia warga situ asli atau kayak gimana? Udin itu warga saya sendiri, kebetulan dia itu masih keluarga saya, saudara, sifat cucu lah. Masih saudara? Emang dia anak didik saya dari dulu, dari sebelum keluarga juga. Cuman dia kan ya cacat mental itu. Ya Pak Kades, bantuan sendiri Pak? Sendiri kan kepala desa setempat di Cianaga Kabandungan. Upaya yang sudah dilakukan itu seperti apa kok bisa masyarakat jatuh miskin dan tidak terdeteksi juga RT RW? Upaya apa sebelumnya dilakukan? Ya kalau itu mah desa udah berusaha seminimal mungkin, ada bantuan dari pemerintah, baik dari dinas kesehatan maupun yang disebut dari DD itu PMT, dokumen apa segala ada, bahkan sempat sehat. Ini yang dimaksud anak PMT. tersebut, timbangan naik karena dikasih PMT setiap yang ada setiap hari itu. Setelah sekian bulan dia udah mencukupi, udah bagus, ya dioper lagi kepada yang belum normal. Itu aja. Ya berarti karakter dari keluarganya sendiri Pak Kades memang keterbelakangan mental. Iya betul. Jadi susah diatur gitu. Susah diatur. Terus contoh lah, saya sebelum jadi kepala desa waktu itu COVID kan, harus divaksin. Mau divaksin bukannya mau, lari ke hutan, kabur 3 bulan di hutan sama anak itu, sama istrinya. Gitu. Sekarang ini udah mending, ada orang, ada dianya nggak lari. Yang lebih saya kemarin khawatir, saya sampai setengah 10 malam
menguburkan anak tersebut dengan Pak Camat, orang puskesmas, kepolisian, dari rumah terus. Dia kabur, nggak ada. Bapaknya itu kabur, nggak ada. Katanya takut banyak orang. Pak Kades, sedikit Pak, itu almarhum itu anak keberapa itu dari pasangan Nurdin? Siapa? Kan anak tersebut meninggal dunia nih. Ya. Itu dari berapa saudara? Anak dua, dari dua saudara. Dia itu umur kisaran 3 tahun lebih, yang katanya sekarang baru masuk SD. Hasil diurusin sama desa, Pak Camat, dimasukin ke sekolah SD. Selain itu kan bisa terbayangkan anak tersebut sebelumnya kan cek kehamilannya, kesehatannya itu gimana Pak? Ya waktu itu mah dia mah apa sih ya? Jadi nggak nurut lah, itu nggak nurut. Nggak, awalnya normal kan Pak? Apanya? Ibu bapaknya? Normal apanya, kesehatannya? Ya, kesehatannya. Kalau kesehatan mah sehat. Sehat. Tapi kalau masalah apa cacat mental apa itu saya keterbelakangan mental. Ya, itu dua-duanya. Dua-duanya. Jadi beliau punya anak 2. Iya betul. Yang meninggal tuh yang bontot. Yang bontot. Yang kedua. Yang pertama gimana? Yang pertama sehat. Normal. Udah masuk SD sekarang. Ya, Pak Kades, ini berarti suami istri ini memang dia punya keterbelakangan mental atau memang istri atau suami aja? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Bahkan sekarang juga hari ini dia juga kan kena penyakit paru. Nah tadi juga pagi saya udah ngambil sampel dahak, disetorkan ke puskesmas Kelapa Nunggal, karena yang nangannya puskesmas Kelapa Nunggal. Dia juga memang katanya gitu, punya penyakit paru juga. Ya, berarti secara bantuan sendiri memang sudah terus dilakukan oleh kepala desa? Desa mah udah semaksimal mungkin. Rumahnya hancur, saya bangun dengan warga. Masalah ada bantuan-bantuan dari desa, dari pemerintah untuk misalkan nyalur lewat kadarnya masing-masing, PMT apa segala gitu ya. Ya, nah sekarang hari ini Pak Kades di sini di rumah sakit ini apa yang akan lakukan Pak Kades sendiri rumah sakit sekarang ini? Saya? Ya. Kalau ini urusan pribadi, karena saya kurang sehat, saya punya penyakit prostat. Sekarang ini pas sebulannya kontrol saya. Oke. Kabarnya Bapak dihubungi oleh Pak KDM harus ke Bandung. Betul. Terkait Tadi sekitar jam 10-an, staf ahli Pak KDM telepon saya, entah nomornya dari siapa lah, bahwa saya besok harus menghadap KDM jam 7.30 harus sudah ada di Gedung Pakuan dengan keluarga korban tadi. Terus Pak awal-awalnya ya, ini seperti Mas Dewi bilang di awal ya, sudah dijelaskan sama Pak Kades ya, secara normatif itu beliau merasa sudah menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Dan yang mungkin menjadi masalah ada standarnya ya. Ya mungkin standarnya bagi beliau ya seperti itu gitu guys ya. Udah ada PMT itu seperti makanan guys ya, makanan bantuan. Mas Dewi dulu pernah dapat. Nanti aja ceritanya di belakangnya supaya nggak mengganggu konten-konten menarik di awal ya. Nanti tak ceritain buat kalian yang bersabar nonton sampai habis. Aku ceritain pengalaman pribadi ya. Dikasih PMT, dikasih bantuan-bantuan seperti itu ya. Dan sekali lagi untuk case seperti ini sebenarnya nggak bisa dipasangkan gitu aja, karena ini case khusus ya kalau menurut Mas Dewi ya. Nggak cukup kalau sekedar PMT, sekedar bantuan-bantuan seperti ini nggak cukup ya. Tadi ternyata suami istri kan sakit jiwa ya, harus bantuannya tuh harus lebih ekstrim gitu loh. Maksudnya menurut Pak Kades kalau bantu lebih ekstrim kayaknya nggak ada lah Kades di Indonesia yang berani. Ada mungkin 1-2 aja ya kayak gitu ya. Maksudnya contoh kayak rumah tadi udah hampir ambruk ya, dibetulin lah, dibeginin rumah kan ada. Kalau bantuan dari desa itu agak terbatas, mungkin bantuan khusus gitu dari dana desa itu dibikin gimana, atau anaknya sementara diambil alih dulu, diasuh dulu atau gimana, kandang ayamnya gimana caranya supaya bersih dulu atau gimana. Nggak ada programnya memang dari pemerintah pusat, tapi punya ini nggak, punya kreativitas nggak ke situ gitu loh, punya keberanian nggak untuk memutuskan ini kan, wah ini bahaya, udahlah anggaran buat misalnya ini buat bangun jalan mau dipaving, tunda dulu buat ini. Yang kayak gitu itu nggak ada standar mereka kayak gitu ya. Ya pokoknya program yang tertulis dari pusat kan, PMT kan itu kan dari pusat memang kan, mau dijalankan di bawah gitu aja lah. Kalau istilahnya kayak baca buku aja, baca teksnya dari atas gimana ya udah itu jalanin gitu aja. Nggak punya tuh
kreativitas sendiri kayak gitu ya. Intinya seperti itulah ya. Ini pendapat dari netizen ya. Nih sosok kades yang kata Bapak Aing KDM kagak becus ngurusin warganya nih. Ini sosok kadesnya nih. Ada salah satu warganya berumur 3 tahun masih balita meninggal gara-gara cacingan nih. Sampai-sampai di dalam tubuhnya tuh dipenuhi cacing. Cacing tersebut sudah sampai daerah otak. Meninggalnya pun mulutnya banyak mengeluarkan cacing. Buset, parah banget itu. Ini perangkat desa sama kadesnya kemana aja nih? Walaupun kadesnya sudah klarifikasi, sudah ngomong anak tersebut dalam pengawasan desa, percuma. Karena bocah sakit mah harus dibawa ke rumah sakit, diobatin, diurusin. Nggak cukup diawasin doang. Nah sekarang mah lu desa lu bakal kena sanksi sama Bapak Aing KDM. Bakal dana desa lu ditunda dulu buat pembangunan desa lu. Jangankan buat pembangunan desa lu, buat ngurusin warga lu aja lu kagak becus. Karena bocah tersebut diurusin sama neneknya. Tahu sendiri rumah di kampung makan rumah panggung. Bocah tersebut tuh sering main di bawah rumah atau di kolong rumah. Kan di bawah rumah mah, di kolong rumah, rumahnya di kampung makan ada ayam banyak kotoran. Ya namanya bocah kagak tahu entah makan entah gimana. Sampai-sampai itu bocah sakit dan akhirnya meninggal karena kagak diurusin. Karena ibunya tuh ODGJ, neneknya sudah tua. Nah yang kena makan nih perangkat desa sama kadesnya kagak becus ngurusin warganya, kagak lihat ada warganya yang sakit sampai meninggal begitu. Makanya nih buat kades-kades di Jawa Barat nih, coba tengok warganya, urusin warganya, jangan cuma ngawasin doang. Tahu sendiri sekarang mah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sangat peduli terutama ke masyarakat kecil. Kalau ada masalah atau gimana dengan masyarakat kecil yang kena sanksi itu perangkat-perangkat desa, camat, lurah atau wali kota bupatinya. Makanya nih pembelajaran nih buat kades-kades di Jawa Barat nih, jangan lalai, jangan cuman bisanya ngawasin doang, tapi gerak cepat, aksi nyata buat warganya ya, seperti Bapak Aing KDM. Peace. Ya, nih sosok kades. Lanjut ya guys ya. Seorang anak yang meninggal karena di dalam tubuhnya terdapat ratusan cacing pita ini, anak ini tuh bernama almarhum Raya. Sebelumnya kita ucapkan dulu ya Al-Fatihah untuk almarhum adik Raya. Surga sudah berada bersamanya dan adik Raya juga sudah tidak merasakan kesakitan lagi ya. Jujur di sini Empok sangat prihatin gitu kan, sangat sakit mendengarnya karena di Indonesia ini khususnya ya masih ada gitu loh anak yang mengalami penyakit cacingan akut seperti ini, sedangkan elit-elit di atas sana tuh lagi happy, lagi suka cita menyambut kenaikan gajinya, menyambut berbagai macam fasilitas yang dia dapatkan. Tapi ternyata rakyatnya ini di bawah ini tuh masih banyak sekali yang sangat memprihatinkan dalam menjalankan kehidupannya gitu ya. Mohon maaf banget untuk warga semua, kali ini Empok tidak bisa menahan emosi Empok gitu ya. Empok nggak bisa menahan emosi Empok karena memang kisah ini tuh sangat mengharukan, yang ternyata memang ada di sekitar kita, bahkan aparat-aparat sekitarnya juga kurang peduli begitu. Jadi sekali lagi Empok mohon maaf kalau video kali ini Empok ikut terharu seperti ini ya, bukan karena lebay atau apa, tapi memang dari hati Empok sangat kecewa gitu terkait masalah kasus kesehatan yang menimpa si adik Raya ini ya. Seorang anak dari Mpok Mojika ya barusan ya. Jadi ini kadesnya yang masih ada hubungan saudara dengan almarhum Raya. Menurut keterangan dari neneknya Raya, kalau Raya ini sering dibawa ke posyandu setiap bulan dan sering dikasih biskuit dan susu 2 kilo, biskuit 3 dus. Dan kenapa Raya ini sampai nggak punya identitas? Menurut yang gue baca ya, nggak tahu benar atau nggak tahu salah dari komenan netizen, kalau orang tuanya Raya ini katanya itu nikah siri.
Jadi dokumen-dokumen pentingnya itu susah atau sulit buat diurus. Tapi yang gue herankan ya, si kepala desanya ini kan masih ada hubungan saudara dengan Raya. Kenapa nggak coba dibantu dalam pengurusan dokumennya? Dan kalaupun memang betul Raya ini sering dikontrol sama posyandu, nggak mungkin dong kalau cacingnya bisa sebanyak itu di dalam tubuhnya sampai 1 kilo. Sedangkan di posyandu itu kan biasanya setiap 6 bulan sekali itu pasti dikasih obat cacing. Tapi itu pun kalau diminum ya, nggak tahu deh sih, benernya gue juga nggak ngerti. Jadi ini kadesnya soal yang obat masih ada cacing, hubungan. ya perlu kita bahas ya. Memang betul 6 bulan sekali itu untuk pencegahan. Ya, tetapi kalau udah ada indikasi anak cacingan ya nggak usah nunggu 6 bulan. Masalahnya tahu nggak kalau Raya ini cacingan? Kalau nggak ada yang tahu, masa nggak boleh kita ngomongin nyalahin kepala desanya, posyandunya dan segala macam. Mungkin posyandunya hanya melihat kok anaknya katanya tadi lambat jalan, kok anaknya seperti ini, kok anaknya seperti itu, kok kayak kurang sehat. Tapi kok nggak bisa mengidentifikasi kalau itu cacingan. Itu kan masalahnya. Udah kerja kok, udah ditimbang, udah cuma sebatas itu aja kan. Nggak coba, wah ini curiga nih, ayo dibawa ke dokter. Misalnya, anggarannya diusahakan lah gimana caranya. Dari dokter diperiksa, oh ternyata cacingan, dikasihlah obat cacing. Harusnya seperti itu dari awal. Ya kalau nunggu 6 bulan sekali ya nggak tahu ya gitu. Kalau soal pencegahan memang 6 bulan sekali, dan itu pun dibawa ke rumah. Kadang-kadang juga belum tentu itu diminumin sama orang tuanya ya, seperti itu ya. Oke, kalau case itu bisalah nyalain orang tuanya atau gimana, tapi namanya pegawai ya pemerintahan itu nggak boleh sebenarnya. Apa namanya, itu orang tua kan banyak tuh beredar, itu udah tanggung jawabnya orang tua, tanggung jawab masing-masing ya, tanggung jawab. Jadi orang tua boleh disalahkan, tapi pegawai pemerintahan tetap salah ya, artinya dalam pemantauan kurang ketat seperti itu ya. Apakah diminum obat cacingnya, seperti itu untuk pencegahan ya. Tapi kalau untuk posisi cacingannya itu untuk sampai akut sampai dengan meninggal, itu kan prosesnya lama. Nggak mungkin dia sakit karena cacingan hanya seminggu 2 minggu meninggal, pasti berbulan-bulan. Deteksinya kok bisa cacingan tuh kok bisa nggak terdeteksi loh. Nah, itu juga sangat-sangat mengherankan ya. Ini Hotman Paris pun sampai ikut-ikutan ngomong. Prihatin. Anak meninggal di Jawa Barat, cacing keluar dari hidungnya, dari mulutnya, dari kupingnya, entah cacing apa itu. Halo kepala desa, RT, RW atau siapapun kau yang pasti kau tahu ini. Kenapa selama ini kau diam? Ya, kepala desa, RT, RW atau siapapun kau yang membawahi desa si anak ini. Kenapa selama ini kau diam? Masa kau nggak tahu ada anak begitu sengsara sampai keluar cacing dari mulutnya, cacing apa, cacing pita, cacing apa nggak jelas. Tapi menurut media keluar cacing dari hidung, dari mulut, dari benar-benar. RT RW kepala desa, kau bikin dulu pernyataan. Kenapa? Pasti kamu tahu itu, pasti warga tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Tapi kenapa dibiarkan? Minimum kau minta tolong ke orang atau apa kek ya? Anak cacingan meninggal di Jawa Barat, keluar cacing dari seluruh rongga tubuhnya, dari hidung, dari mulut, dari mana-mana. Ini lanjutannya ya. Halo Bapak Gubernur Jawa Barat, sahabat saya KDM. Tolong agar Bapak Gubernur memanggil itu kepala desa yang membawahi desa si anak di Jawa Barat, yang anak itu meninggal, cacing di seluruh tubuhnya sampai keluar dari hidung, dari mulut, dari kuping. Pasti lingkungan tetangganya pasti tahu itu dan pasti ada lapor ke kepala desa. Kenapa dibiarkan? Itu kepala desa seperti itu tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa. Tolong Bapak Gubernur Jawa Barat KDM untuk bertindak tegas. Ya. Dana, gimana sih? Kan dana kepala desa ada dari pemerintah pusat. Nanti kita bahas ini. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Gubernur Jawa Barat, tolong ditindak tegas kepala desanya, dipanggil, ya. Kenapa dibiarkan seperti itu warganya, ya? Minimum, pokoknya
menjadikan deh seorang anak meninggal dengan cacing keluar dari seluruh tubuhnya. Ada apa ini? Ya, Pak KDM panggil itu kepala desa, jatuhkan sanksi. Warga juga di sana harus bersuara. Otman Paris. Ini akhirnya dipanggil beneran ya. Pak Kades besok mau menghadap KDM ya? Insya Allah, karena tadi staf ahli KDM nelpon Pak Asim, katanya saya harus menghadap Pak KDM, bawa keluarga yang meninggal itu, kedua orang tuanya, jam 7.30 udah nyampe, harus sudah nyampe di Gedung Pakuan. Itu kenapa dipanggil? Ya mungkin karena ada kejadian ini. Kejadian untuk warga menjelaskan meninggal. Iya. Itu bayi ya? Bayi. Siapa sih namanya? Raya ya. Laki-laki kan? Perempuan. Perempuan. Pak Kades, tapi pihak desa udah berupaya ya? Insya Allah semaksimal mungkin udah dilaksanakan. Berarti besok harus nyampe ke rumah Pak KDM? Ke Gedung Pakuan ya? Ke Gedung Pakuan. Ya, menghadap ya. Nanti akan menjelaskan seluruhnya? Insya Allah. Peristiwa warganya meninggal ya? Saya akan jelaskan setahunya saya. Akibat dari kemiskinan juga itu? Bukan. Kalau kemiskinan ada relatif alternatifnya. Bisa juga jadi dampak penyakit, bisa juga sehat. Tidak semua miskin jadi sakit ya. Cuma ya mungkin ya satu manusia aja. Kepasten ya Bu. Ya berarti besok ke KDM siap ya? menghadap. Waktu ditanya berarti akibat kemiskinan, jawabannya langsung nggak jelas ya jawabannya, nggak juga katanya. Terus karena apa Pak ya? Udah jelas. Nanti kita lihat kondisi rumahnya juga ya, rumahnya Raya yang kondisinya kalian bisa simpulkan apakah itu dampak dari kemiskinan atau enggak ya. Ini Pak Lurah jawabnya. Aduh ya. Ngawur ya Pak Lurah ini ya. Lanjut. Pak Deddy Mulyadi panggil Kades Cianaga Sukabumi terkait raya bocah cacingan akut. Nah ini udah dipanggil ya per 19 Agustus kemarin dan hari ini sudah menghadap Pak Gubernur nih Pak Kades ini. Nih Pak Kades Cianaga ini mengklarifikasi bahwa katanya orang tua Raya itu mengidap ODGJ gitu ya. Jadi untuk mengurus KTP kakak masih suka susah katanya, pas mau dipoto direkam teh suka kabur katanya gitu alasannya. Nah kan ini diurus oleh Rumah Teduh ya untuk pengurusan BPJS pada saat itu. Tuh langsung muncul bisa ketika diurus mah berarti kan tadi urus. Ketika diuruskan mendingan muncul udah bisa bikin kakaknya. Ya betul, memang yang harus dipertanyakan ini kepala desanya. Bisa di desa itu ada PKK, ada posyandu, ada kader, ada bidan desa gitu. Kenapa ini dibiarkan? Dan ternyata Pak Gubernur akan memberikan sanksi ya kepada desa ini. Nah kan, bantuannya ditunda, bantuan untuk desa dari provinsi, dari Pak Gubernur. Cocok ini ya, karena nanti mau kita bahas ya, dana desa itu terus buat apa kalau hal-hal seperti ini nggak bisa dibereskan ya kayak gitu ya. Nanti kita bahas di belakang aja. Nih. Yang Sukabumi bagaimana Pak Gub yang bocah yang ada cacing itu? Oh ya, hari ini orang tuanya sudah di rumah sakit Welas Asih lagi saya tanganin karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tangani dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai Warelos tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Nah ini kan pembelajaran penting. Saya sudah sebenarnya kalau mau saya ceritakan terlalu banyak kasus seperti itu, gitu loh. Tapi selama ini mereka biasanya ngadu ke rumah saya. Nah ini mungkin tidak punya akses, tidak bisa cerita karena gangguan kejiwaan. Jadi bupati juga artinya kita tegur keras. Ini tidak boleh lagi landai seperti itu. Sukabumi itu kan problemnya banyak. Infrastrukturnya buruk, kemudian 9.000 rumah yang terkena gempa belum terrehabilitir. Ini diperlukan kecepatan bupati untuk kerja keras, nggak bisa landai.
saya minta untuk proaktif, bukan hanya gubernur yang proaktif. Ya kan baru gubernur telepon sini harus di, dan kemudian nanti sistem saya buka ya. Itu nanti saya bikin koordinator kepala desa tiap kecamatan. Masih tiap kecamatan koordinator desa ada koordinator tingkat kabupaten. Nah nanti masyarakat boleh lapor, harus lapor ke kepala desanya. Kepala desanya nanti kan WA kan cepat, lapor ke kecamatan, nanti lapor kabupaten, kabupatennya langsung akses ke saya. Karena kalau saya langsung akses ke 5.000 kepala desa itu WA-nya nanti macam-macam, bukan yang berkepentingan. Jadi saya akan membuat seperti itu untuk percepatan layanan publik di masyarakat. Ya ini Bupati kena juga ini ya, kena semprot juga sama KDM ya. Tapi awalnya Bupati ya gitu ngomongnya, nggak perlu kita tampilkan ya, Pak Bupatinya awalnya membantah lah pokoknya ya kalau situasinya itu nggak diperhatikan kayak gitu ya. Sebenarnya memang udah diperhatikan maksimal, tapi ya namanya juga takdir kayak gitu ya, intinya seperti itulah ya. Akhirnya Pak Bupati minta maaf ya. Ya kita langsung ke video yang minta maafnya aja ya, karena endingnya seperti itu ya. Nah ini minta maaf nih beliau nih. Selaku Bupati akan melakukan evaluasi kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, termasuk Puskesmas, Camat, Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terkait berita yang akhir-akhir ini sangat viral, meninggalnya Ananda Raya yang meninggal akibat penyakit cacingan. Sekali lagi saya mengucapkan duka yang sangat mendalam. Semoga Ananda husnul khotimah, dan saya memohon maaf kepada semua warga Kabupaten Sukabumi atas kejadiannya. Atas peristiwa ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah memberikan dorongan agar peristiwa ini tak kembali terulang. Dan bagaimanapun, empati kita selaku pemerintah harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada semua unsur terkait, termasuk Yayasan Rumah Teduh, dan siapapun yang telah berjuang hingga kasus Ananda Raya menjadi perhatian untuk kita semua. Saya selaku Bupati akan melakukan evaluasi kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, termasuk Puskesmas, Camat, Kepala Desa, serta para kader. Dan ini berlaku untuk seluruh dinas dan camat yang ada di Kabupaten Sukabumi, termasuk seluruh rumah sakit daerah yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar kasus Raya tidak terulang kembali. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang dilakukan saudaraku membantu Ananda supaya menjadi amal soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini akhirnya minta maaf ya Bupatinya ya. Walaupun awalnya ya cukup menjengkelkan juga waktu itu. Gak apa-apa lah ya. Oke, lanjut ya. Nah ini yang paling jadi perhatian. Ini viral ini sekarang ini, heboh di media ya, udah beritakan. Menteri ya, Menteri Pak Pratikno, Pak Menteri PMK ya. Ini ditanya soal Raya. Ini kan PMK itu apa? Pemberdayaan manusia dan apa? Kebudayaan kalau nggak salah ya. Aduh, jawabannya itu saya ngantuk gitu ya. Jawabannya itu intinya ke Kemenkes saja, udah ditangani Kemenkes. Terus saya ngantuk ya. Coba dengerin ya. Lihat ini. Ya, Kemenkes yang awal cukup detail. Kalau Bapak sudah mendapatkan informasi lebih lanjut, ya, tapi detailnya nanti di Kemenkes ya. Jadi ada mungkin akan dikoordinasikan. Nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ini. Nah, gempa Bekasi Pak. Tuh, kita lihat lagi. Kemenkes yang awal cukup detail. Kalau Bapak sudah mendapatkan informasi lebih lanjut, ya, tapi detailnya nanti di Kemenkes ya. Jadi ada mungkin akan dikoordinasikan. Nggak tahu, saya ini agak ngantuk dikit ini. Nah, ini aduh. Ya mungkin Bapak ngantuk ya, tapi ngomongnya nggak pas ya. Pas ini yang ditanyakan kasus yang membuat orang ini pada miris, pada nangis, pada berempati ya, pada sedih. Bapak jawabnya nggak tahu, emangnya saya ini agak ngantuk. Walaupun bercanda mungkin niatnya, entah apalah itu ya. Ini kayak nggak ada empatinya gitu ya dengan almarhum adik Raya itu. Ini sangat-sangat memprihatinkan ya pejabat kita sekarang ini.
Aduh, nggak tahu gimana ini guys, negara kita ini guys. Lanjut ya. Ini penjelasan dari dokter. Izin menjelaskan ya. Jadi Raya itu diantar ke IGD kami ke rumah sakit RSUD Santi Indonesia sekitar tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 8 malam oleh keluarga sebagian dan ada dari tim rumah teduh yang menggunakan ambulans. Kondisinya memang sudah tidak sadar. Ketika ditanyakan dikonfirmasi sejak kapan tidak sadarnya itu sudah 1 hari yang lalu, berarti sekitar tanggal 12-nya. Artinya datang ke kami kondisinya memang sudah berat. Ya, ketika sampai IGD kan kita lakukan asesmen medis ya berupa pengecekan tanda-tanda vital, itu udah pasti dari awal itu tensinya memang ngedrop, sehingga dilakukan tata laksana berupa resusitasi cairan ya. Kita infus, diobservasi secara ketat sampai ada perbaikan kondisi, kemudian kembali dikonsul ke dokter spesialis anak dan setelah stabil dinyatakan bisa pindah ke ruangan intensif untuk anak atau kita sebutnya PICU. Nah, tapi selama masa observasi itu kan kita juga menggali informasi ya ke orang tuanya bahwa orang tuanya sedang pengobatan TB paru, terutama ayahnya. Jadi kita mengindikasikan penurunan kesadarannya bisa jadi karena komplikasi dari penularan TBC bisa. Nah, ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi yang sudah biasanya menyebar ke otak kalau sudah parah. Mungkin dari berita yang sudah beredar kita bisa sama-sama tahu ya bahwa latar belakang keluarga Raya itu kan tinggalnya di rumah panggung yang bawahnya itu bahkan langsung ke tanah ya. Nah, otomatis kalau asumsi saya pribadi sih kemungkinan besar itu sehari-hari akan kontak dengan tanah, di mana tanah itu merupakan habitat, satu-satunya habitat dari cacing yang menginfeksi Raya. Nama cacingnya Ascaris, kita juga lihat di videonya ya. Nah, cacing Ascaris itu hanya bisa tinggal hidup di tanah, dan yang menginfeksi manusia itu bukan cacing dewasanya, cacing yang uget-ugetnya itu bukan, tapi adalah telurnya. Nah, telurnya itu bisa masuk ke manusia melalui 2 hal, antara kontak langsung misalnya tidak sengaja terpegang oleh tangan, kemudian memasukkan jari ke mulut ya, kemudian untuk yang lainnya bisa jadi karena tersurat ke terkontaminasi ke makanan atau minuman gitu, sehingga terkonsumsi dan masuk ke saluran cerna. Nanti lambat laun bisa tumbuh di dalam saluran cerna kita dalam waktu kira-kira 2-3 minggu sampai menjadi cacing yang dewasa gitu. Ya, ini penjelasan dari dokternya ya. Nah, ini perdebatan dengan pihak terkait. Sehingga bantuan yang dari desa pun kita prioritaskan untuk Raya. Ada artinya? Ada dari kayak susu, telur, nanti ayam, buah-buahan itu dapat Raya ya. Terus kemarin ada program PMT lokal ya, untuk Raya itu dapat 60 hari Bapak. Jadi terpantau setiap harinya. Berat badannya pun kita pantau. Udah mulai ada kenaikan waktu kemarin dapat PMT lokal. Itu obat cacing juga sebetulnya Bapak kalau untuk Raya dan semua anak-anak ya itu dapat setiap 6 bulan sekali. Setiap bulan Februari dan Agustus. Jadi untuk Raya juga terakhir dapat berarti bulan Februari itu dapat obat cacing. Mohon maaf Ibu Dokter, emang kita dipimpong ke sana ke sini sih Bu ya. Itu relawan aku sampai nangis, dan Ibu kebayang nggak sih Bu? Kita upayakan dulu dengan jalur kesehatan BPJS kan. Ketika itu sampai hari ketiga nggak keluar juga, sudah mentok ya, saya bilang ke relawan, ya udahlah nggak apa-apa, kita udah ikhtiar maksimal, udah kesana sini, Kadinsos, Dinkes segala macam gitu. Ketika nggak keluar juga ya sudah, kita putuskan bilang ke rumah sakit kita tanggung atas nama rumah teduh dengan pembayaran pribadi. Mau menanggapi Dokter Vini ya? Silakan. Mau nangis nih saya Dok. Kan dokter bilang harusnya memberitahu. Kan saya udah memberitahu kemana-mana Dok. Saya udah tunjukin video-video ekstrimnya loh Dok. Dan bahkan kita minta nomor pimpinan Kadinkesnya. Kita chat, kita telepon, nggak diangkat-angkat. Berarti pihak terkait kan kalau memang punya dana, URC apapun itu kan bisa merespon atau mengarahkan kita nih ada dana di sini atau gini. Bahkan terakhir yang bikin saya agak nyesek sih Dok, dari Dinkes itu menyarankan agar Raya itu dipindahkan ke kabupaten. Alasannya katanya tidak ada MOU dengan Rumah Sakit Bunut. Kalau dokter bilang kenapa TIN nggak ngontak, udah semua pihak dikontak Dok. Dan akhirnya mereka bilang maaf ya kan keputusan bukan ada di kita. Maaf ya kita udah dapat nomor Kadinkesnya, nggak diangkat teleponnya, chat nggak dibales Dok. Apa nggak pengen TIN Dok? Insya Allah nanti ke depan TIN bisa kontak langsung ke saya gitu ya, karena kami di dinas ini yang nggak ngasih nomor nomor orangnya dokter udah anaknya udah meninggal Dok. Nomor Kadinkes Sukabumi ini siapa ya? Nggak apa-apa. Insya Allah nanti ke depan ini jadi perbaikan ya, karena insya Allah kita ingin jadi orang yang bermanfaat ya TIN ya. Jadi nanti
Ya ini faktanya setelah perdebatannya kayak gitu ya. Ya normatif lah, pejabat kita gimana sih lah, apalah kita ya. Ya nanti ke depan nggak begitu lagi dan segala macam. Kenapa pada saat dihubungi kok nggak ngerespon ya? Itu yang ngurusi orang lain loh guys, orang yang nggak kenal awalnya ya. Lembaga sosial yang nggak dibayar dari RPBD, bukan pejabat, bukan. Aduh nggak. Maksudnya gini, standarnya lembaga swasta kok bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang dibayar oleh pemerintahan. Oke. Mas Dio janji cerita tadi ya soal ini. Setelah ini kita ada video raya yang mohon maaf ya ada cacing keluar dari hidung segala macam. Tapi sebelumnya Mas Dio mau cerita pribadi soal PMT dan bantuan-bantuan itu ya, karena Mas Dio pribadi ngalami anaknya Mas Dio dapat PMT kan. Karena itu tadi ya berat badannya agak kurang ya. Ya oke lah. PR pertama dari pihak aparatur negara itu yang jelas biasanya itu masalah komunikasi ya. Kita ngomong dibandingin lembaga sosial ya gitu. Menurut standar mereka mungkin insya Allah mungkin udah bagus, kita pun memaklumi ya. Tapi sampai bawah-bawah misalnya itu standar komunikasi kalau dibandingkan dengan lembaga sosial itu kurang masih ya. Jadi kalau misalnya nih orang-orang yang di bawah itu yang nangani posyandu atau di puskesmas segala macam, kalau ngelamar masuk kerja ikutan rumah teduh kayaknya ditolak kayak. Standar komunikasinya masih kurang ya guys ya. Membuat nyaman orang, hal-hal mungkin dianggap sepele ya, membuat nyaman. Oh ini supaya kita rajin posyandu, buat nyaman ya kan, kita datangi ke rumahnya nyaman, bahwa ini kita itu sama-sama ya samalah kita mau memperjuangkan kesehatannya si adik, misalnya dari tadi case-nya si Raya itu kurang dari segi komunikasi. Oke, dari sisi teknis ya pelaksanaan PMT ya. Tadi mungkin dibilang setelah 60 hari Raya ya dia dapat PMT, tapi kan nggak tahu teknisnya setiap hari ya Mas Deo ya. Tapi kalau Mas Deo pribadi itu pernah si Dion anaknya Mas Deo ya yang kecil itu lebih kalau 60 hari itu dapatnya. Mungkin sampai 5 bulan mungkin ya. Cuman gitu. Awalnya gini guys ya. Awalnya itu dapat makanan mentah ya. Yang kurang lebih mungkin setiap dikasih itu 3 hari sekali. Itu kayak belanjaan, kayak ada ikan, ada telur, tapi gantian itu mungkin sekali, mungkin anggarannya sekitar 10.000 ya mungkin ya kalau masih hitung ya, karena sama Mbak Dewi kan sama istri kan misal 10.000 itu 3 hari sekali ya. Oke, sangat membantu, pasti membantu. Oke, cuman kalau untuk case Raya nantilah kita bahas ya, kan kita tahu case-nya berbeda mungkin ya. Waktu itu 10.000 kurang lebih ya, 3 hari sekali dikasih, sangat membantu. Setelahnya 2 minggu kemudian mulailah yang awalnya diantar 3 hari sekali mulai seminggu sekali. Oke, gak masalah karena ikannya itu kan ditaruh di kulkas di sana. Kita nggak punya kulkas waktu itu ya, belum Mas Dew belum. Waktu itu ekonomi lagi sulit-sulitnya ya. Di kulkasnya tukang sayur kan, bukan kulkas biasa, itu kulkas freezer, jadi agak kaku gitu. Kadang-kadang Mas Dew buka telurnya itu kan karena di freezer, dibuka nggak bisa dimasak. Tahu kan kalau kalian telur ditaruh di freezer ya 3 hari lah mungkin ya, kalian buka itu kaku guys ya. Hal sepele oke lah, tapi mau awalnya itu ya cuma sekedar cerita, nggak komplain. Kita kan komplainnya maaf ini kayak gini, oh iya maaf ya kan. Oke lah, cuman gini guys ya, Mas Dew nggak bisa nyalain kader, yang ambil kan kadernya ya, karena Mas Dew nggak tahu ambilnya sayur-sayuran ini kan jauh, bukan jauh gimana ya, paling nggak sampai 1 kilo, cuman kan naik motor butuh bensin. Itu mereka itu apakah tanggung jawabnya kadernya itu, apa dikasih uang bensinnya cukup apa gimana kan nggak tahu gitu loh. Nanti ya Mas Dew bener-bener nggak nyalain kader, nggak nyalain bidan, nggak nyalain tapi Mas Dew boleh nyalain pihak yang megang kuasa anggaran, yaitu kepala desa
ya. Karena misal ya kalau nggak uang bensinnya nggak cukup ngasihnya, ya nggak semangat lah yang anter ya. Oke, yang awalnya tadi kan 3 hari sekali sampai seminggu sekali sampai 2 minggu sekali bahkan sebulan sekali nganternya, akhirnya dengan gini dataannya tetap misalnya kan 1 bulan harusnya dapat 10 kali, itu diantar semua itu 10 bungkus itu yang 10 ribuan itu, cuman dengan kondisi yang udah nggak karuan, jujur aja banyak yang kita buang ya. Akhirnya udah malas komplain, mau ngomong udah malas, ya udahlah terima aja, kayak formalitas aja gitu akhirnya. Soalnya pernah ngomong juga nggak terlalu didengar kan gitu. Terus mau komplain juga, yang dikomplain kasihan orang yang nggak tahu apa-apa juga, kayak kader, kayak pihak yang menyampaikan gitu. Saya yakin masalahnya bukan di situ, masalahnya di sistem ya. Kalau dibetulin sistemnya, tapi kan nggak tahu kita apakah ada pihak yang memanfaatkan, nggak tahu juga ya, karena kan nggak tahu kita belanjaannya segini, dibelanjakan segini kan kita nggak tahu juga, yang penting jalan gitu kan ya. Makanya Mas Dewo juga agak pesimis dengan program MBG yang makan bergizi gratisnya Pak Prabowo. Bukan pesimis di programnya bagus. Kalau melibatkan orang banyak ini soal sunat-sunatannya itu susah di Indonesia itu ya, pasti ada sunat-sunatannya seperti itu, apalagi melibatkan orang-orang itu. Akhirnya kita harus punya sumber daya yang ikhlas, yang tulus melayani ya, kayak orang-orang rumah teduh tadi kayak gitu ya. Standarnya di posyandu, kader dan segala macam itu ya kayak gitu, yang penting menjalankan tugasnya kayak gitu ya. Ya nggak tahu kalau soal tadi 60 hari apakah rutin setiap 3 hari diantar atau bahkan sehari sekali diantar, barangkali ada bantuan seperti itu ya. Seingat Mas Dewo sih 3 hari sekali dulu ya. Apakah rutin nggak tahu kan kita, sedangkan yang di foto di video kan hanya sekali 2 kali kan itu kayak gitu ya. Kalau Mas Dewo dulu sih pengalaman pribadi ya, yang awalnya 3 hari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sampai sebulan sekali, sampai malas Mas Dewo terimanya ya. Kalau bisa ngomongnya udah hentikan aja lah, nggak terlalu itu. Terus ada lagi bantuan yang tadi ada susunya itu, katanya dari bantuan dari Bu Lurah, ada kecil, susu kecil ya. Jujur aja, tapi namanya orang dibantu kan harus bersyukur guys, makanya mau komplain tuh nggak enak ya. Susu itu yang kecil, bukan yang sekilo. Ini nanti ada lagi nih, yang kecil itu cuman kalau anakku ya itu sehari, kalau dengan standar kan ada standarnya tuh ya, takarannya. Kalau dengan standar itu sehari semalam udah habis ya. Dan susu itu dikasih yang ada susunya itu, bantuan yang ada susunya itu mungkin sebulan sekali belum tentu dapat. Oke, yang itu ya, yang dari lurah katanya. Terus ada lagi, ini yang mungkin kalian tahu ya, mungkin pernah di share buat Raya, yang gede susunya 1 kilo itu, ada apelnya ya kan, apel Mas Dewo, karena ada, kita pernah ngalami ya, ada apelnya lengkap pokoknya, bagus itu Mas Dewo dapat itu seneng banget tuh sama istri ya. Wah, ini yang dari itu bantuan dari kecamatan katanya, dari ibu camat kan, camatnya perempuannya, tapi disuruh ngumpul dulu kita ke balai desa mendengarkan penyuluhan, akhirnya didapat itu gede. Wah, seneng banget. Tapi ya itu nggak sebulan sekali, itu mungkin 3 bulan itu atau 4 bulan tuh sekali itu. Jadi ya memang besar, tapi jangan dipikir itu bisa buat kebutuhan sehari-hari buat Raya nanti. Tapi nggak tahu ya, mungkin di sana apa dikasih setiap seminggu sekali apa 2 minggu. Kalau Mas Dewo ya mohon maaf ini bukan berarti nggak punya terima kasih ya, ini itu sangat membantu di kondisi sulit waktu itu ya. Cuman itu jangan dikira yang seminggu sekali gitu loh dapat yang susu besar itu ya, sama ada apelnya itu kan. Itu kalau nggak salah 3 bulan apa 4 bulan waktu itu mah, 3 bulanan sekali ya, 4 bulan lah ya, 4 bulan gitu. Bahkan kita itu berharap itu dapat kapan tuh dapat lagi ya, lumayan nggak beli susu gitu ya, karena waktu itu ASI nggak bisa keluar, ASI dari istri Mas Dewo, dan kondisi lagi nggak bagus. Itu pun cuma dapat 3 kali aku total ya, sampai anakku umur 1,5 tahun itu cuma 3 kali totalnya dapatnya, dan itu udah selesai. Terus apalagi soal ngomongin mendeteksi stunting misalnya, ditanyain tuh, ini baiknya dibawa ke dokter ya kan. Oke, kita oke aja, nggak punya uang ke dokter.
Jadi menyarankan buat ke dokter, tapi juga nggak ada. Cuma ditanyain ada nggak apa BPJS, ya BPJS ada sih, cuman nggak bayar, kan BPJS bayar sendiri kita, bukan BPJS dari pemerintah gitu. Ada kita, cuman BPJS-nya nunggak ya. Terus apalagi ya kan gini ya, nggak semua orang bermasalah dengan kesehatan, itu nggak semua orang yang miskin misalnya, atau nggak semua orang menengah pun bisa mengalami, mungkin orang lagi bangkrut usahanya kan gitu kan gitu. Jadi kan kalau yang kategori miskin udah jelas ya dapat BPJS itu ya, biasanya dapat BPJS, kita kan nggak dapat juga waktu itu lagi down memang gitu. Ditanyain terus udah dibawa ke dokter belum, ya belum, nggak ada uangnya, tapi nggak di ini gitu loh, nggak didorong ke sana, coba anterin bayarin gitu loh. Nah, ini makanya Mas Dew lebih ke apa ya, komplainnya itu harusnya memang ke pihak yang punya wewenang anggaran seperti kepala desa, karena anggaran kan miliaran kan dana desa itu. Pendapatan desa dengan dana desa itu kan ya minimal dana desa biasanya rata-rata 1 miliar ya, pendapatan 1 miliar, mungkin 2 miliar pegang itu. Kalau ada situasi tertentu kan harusnya nggak terlalu baca teks gitu, programnya kan PMT ini ya udah jalanin itu aja. Kalau khusus raya misalnya ya, ini nggak ngomongin Mas Dew lah, kayak raya, wah ini ini harus betulin rumahnya, ini terpaksa ini nyomot anggaran ini, ya kan punya wewenang kan gitu. Kalau mungkin kayak kader, kayak orang posyandu, kayak bidan kan nggak punya wewenang anggaran ya beliau itu ada job desk-nya itu, ya itu aja dikerjain gitu. Menurut mereka ya itu udah bener gitu loh, udah maksimal. Ya memang karena anggarannya ya itu aja, kan nggak ada anggaran lain-lain. Mereka mungkin bergeraknya juga bukan di bidang kemanusiaan kan, kayak rumah teduh. Nah, ini yang bisa jadi PR. Gimana kalau aparatur negara itu dikasih pembekalan kemanusiaan ya, atau mungkin di training ya di lembaga sosial kayak di rumah teduh tadi ya, supaya empatinya kemanusiaannya tuh jalan. Jadi nggak cuman ya kan tugasku ngasih PMT, kan tugasku ngasih ini, udah selesai, intinya tugasku udah beres, udah tak bantu, udah dikasih bantuan kok gitu. Masalah dia masih punya masalah apa enggak ya terserah, yang penting aku udah ngasih bantuan gitu kan maksudnya. Jadi konteksnya menyelesaikan masalah itu bukan masalahnya selesai atau enggak, yang penting aku udah kasih bantuan, itu aja pikirannya. Kalau beda kalau di rumah teduh ya kan, tadi kan sampai dibawa ke rumah sakit, diurus BPJS dan sebagainya, nggak kebelar, ya udahlah kalau gitu bayarin pakai uangnya pribadinya itu rumah teduh tadi. Jadi konteks penyelesaian masalahnya kalau di lembaga sosial, masalahnya gimana caranya selesai, bukan gimana caranya kita kerja gitu aja kan. Tapi kalau di aparatur negara, gimana caranya kita kerja, udah yang penting kita kerja, tugasnya katanya suruh bantu itu, ya udah dibantu, udah beres. Masalah selesai nggak masalahnya si Raya? Ya nggak tahu, urusannya mereka, urusannya keluarganya. Kan ada neneknya ya kan, katanya orang tuanya nggak atau apa ODGJ kan masih ada neneknya atau segala macamnya gitu loh. Jadi gimana ya, standarnya memang beda sama lembaga sosial. Harusnya ada pendidikan kemanusiaan sendiri. Itu kalau ngomong standar nggak salah, mereka tuh nggak salah, karena memang standarnya aja yang kurang kalau menurut Mas Dew ya. Oke. Tapi khusus yang punya wewenang anggaran salah. Udah nggak boleh bantah, itu salah ya. Dikasih wewenang anggaran kok nggak punya nyali untuk, misalnya tadi si Raya bingung bayar rumah sakit, ngapain harus ke Dinsos? Ngapain harus ke dinas apa tadi ya, kesehatan atau Dinsos? Dari uang yang misalnya udah ini mau dianggarkan buat jalan misalnya, oh ternyata ada warga kita yang di rumah sakit belum bisa bayar, kondisinya mengenaskan, langsunglah dikumpulin tuh misalnya dari pihak-pihak terkait di desa yang berwenang dengan anggaran ya, dirembuk lah, langsung rapat, dan mungkin bisa ada perubahan ya kan, bisa dibantu. Atau setiap tahun harus dianggarkan itu anggaran untuk sosial, jaga-jaga kalau ada seperti itu ya.
Dan konyolnya lagi, harusnya sebelumnya juga Raya itu sudah harus punya BPJS yang gratis dari pemerintah, harusnya sebelum kejadian masuk rumah sakit. Ini kepala desa harusnya nggak bisa lah ngelak-ngelak kesana kemari ya. Itu mutlak. Kemiskinan tadi ditanya juga, ya tadi ya, harusnya anggaran juga bisa tuh bantu supaya nggak parah-parah banget kondisinya. Nanti kita lihat rumahnya ya. Oke, itu tadi sekilas cerita Mas DU. Nah, sebagai penutup, kita lihat kondisi Raya ya, dan penjelasan dari Rumah Teduh. Lalu kita lihat rumahnya nanti ya, guys ya. Mas DU nggak kuat ya lihat video ini sampai nangis-nangis ya. Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Insya Allah jalannya luar biasa. Bahkan dari CT scan aja tuh udah ke otak. Relawan kami dioper-operkan saja ke rumah sakit kabupaten di Jampang. Ke semua pihak kami sudah tunjukkan betapa mengerikannya kondisi Raya saat itu. Ya Allah. Kami tunjukkan ya Allah, bagaimana cacing gelang sepanjang 15 cm ditarik keluar dari hidungnya dalam ya keadaan Allah, hidup. Juga keluar dari mulutnya, dan ratusan cacing keluar dari kemaluan dan anusnya dalam keadaan sebagian besar hidup. Kami tunjukkan Raya kondisinya kritis. Dipempasnya, guys. Sudah lebih dari 1 kilo cacing dikeluarkan dari badannya, tapi tidak juga habis-habis. Kami tunjukkan hasil CT scan dan ronsen Raya, bagaimana ratusan telur cacing sudah bersemayam di kepalanya. Lalu bagaimana mungkin kami mengikuti saran dari Dinkes Kabupaten untuk memindahkan Raya ke rumah sakit yang lebih kecil di Jampang ketika kondisi Raya sedang kritis seperti ini, dan bahkan RSUD yang lebih besar di kota Sukabumi saja kewalahan melihat kasus Raya. Rabu 16 Juli sore adalah batas waktu urusan administrasi Raya sudah masuk batas waktu. Status pembayaran Raya otomatis terhitung pembayaran tunai dengan penanggung jawab kami, Rumah Teduh Sukabumi. Posisi tagihan di hari ketiga sudah mencapai belasan juta. Untuk per hari ini sudah sampai 11.669.950 rupiah dan akan terus bertambah sampai kondisi Rayanya benar-benar sehat lagi. Bukan kami kelebihan uang. Realitanya setiap bulan Iin harus banting tulang mencari donasi untuk membayar kontrakan semua rumah-rumah kami yang totalnya ada 21 rumah termasuk 3 rumah di Sukabumi. Bukan kami pasrah saja, bahkan sudah minta bantuan Badan Zakat Besar di Sukabumi dan mereka menyatakan tidak bisa memberikan bantuan kecuali melakukan penggalangan dana terlebih dahulu. Sehingga bismillah aja, dengan rasa pedih, kecewa dan amarah yang Iin pendam karena merasa tidak ada satu pihak pun yang bersedia ikut bertanggung jawab. Nah, dari Bapak sendiri itu gimana Pak untuk menyampaikan ke pimpinannya? Soalnya kalau sore ini nggak selesai atau nggak ada keputusan kan itu jatuhnya umum. Nah, untuk pembiayaannya gimana? Itu kan pimpinan, saya kan nggak bisa teknis keren. Jadi mau gimana, saya juga hanya menyampaikan, nanti mungkin memberikan informasi ke teteh, bukan dari saya, dari semua, dari dinas sosial, nanti juga ada gimana keputusannya dari kami juga lapor ke pimpinan gitu. Boleh nggak Bapak saya izin menghubungi pimpinan aja sekalian biar bisa menjelaskan langsung gitu Pak? Soalnya kesian juga ini pasien tidak mampu sama sekali, orang tuanya. Dan kami dihubungi juga nggak bisa tadi ya. Bahkan ketika harus mengambil beberapa tindakan medis dengan konsekuensi biaya yang cukup besar. Ternyata betul, kecewa berharap pada manusia. Kecewa dengan sistem kesehatan yang dibuat di negeri ini. Ngeri melihat nurani-nurani para penguasa yang tidak terusik melihat penderitaan Raya. Kalau bukan karena masih ada iman sedikit dalam hati ini, sehingga yakin Allah nggak akan ninggalin perjuangan ini. Ingin rasanya ikut-ikut angkat tangan dan membiarkan saja mereka, para apa terkait yang harusnya bertanggung jawab. Tapi ya Robbi, bagaimana kami tega melihat kondisi Raya yang sudah lemas, karena semua nutrisi dan oksigen dalam tubuhnya habis terhisap oleh ratusan cacing-cacing ini. Raya,
Nak, kami gak pernah nyerah. Walau rasanya makin pesimis lihat Raya yang gak juga membuka mata. Kami gak nyerah, Nak. Sampai Raya yang kemudian menyerah kepada panggilannya. Berpulang pada Kamis 22 Juli 2025. Di sore hari bertepatan ketika Iin baru saja menyelesaikan syuting podcast di Cinta Quran Bogor. Dek, Raya sehat ya? Ketika Raya meninggal, tagihan rumah sakit menunjukkan angka hampir 23 juta. Menyesalkah Iin? Karena setelah habis-habisan ternyata Raya meninggal juga? Sama sekali enggak, Nak. Enggak sama sekali. Bagaimana Iin bisa... Tim Rumah Teduh ya, yang begitu luar biasa mengawal Raya ya, walaupun pada akhirnya Raya meninggal juga, tetapi perjuangan ini patut dijadikan inspirasi ya, mungkin bagi para aparatur negara dari atas sampai bawah, supaya memiliki empati seperti mereka ya, punya standar kemanusiaan seperti mereka. Ada masalah diselesaikan sampai selesai, bukan asal kerja aja ya. Yang penting tugasku udah, yang penting dititip PMT udah tak kasih, yang penting obat cacing udah tak kasih, yang penting ada bantuan apa udah tak kasih. Yang punya kewenangan anggaran juga iya, jangan monoton ya, anggaran yang penting buat bangun jalan, bangun apa, ada rakyatnya susah nggak tahu ya, itu nggak ada dalam rencana. Ini susah kalau seperti ini ya. Terakhir guys ya, kita lihat kondisi terkini rumah Raya ya. Sebelum itu ada ucapan terima kasih dari Kang Deddy Mulyadi. Udah 2 hari yang lalu ya, waktu mau pawai itu ya. Mau ada karnaval itu ya, acara HUT hari jadi Jabar ya. KDM udah ngucapin terima kasih buat Rumah Teduh ini ya, kita perlu tampilkan nih yang nih udah mau hadir di upacara paripurna hari jadi provinsi yang ke-80, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih ya kepada pengurus seluruh jajaran aktivis Rumah Teduh yang terus berbuat memberikan layanan yang terbaik bagi kepentingan sosial, termasuk menangani masalah Raya. Dan ini pembelajaran penting bagi seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota, desa, sampai RT RW-nya. Jangan sampai struktur pemerintah yang begitu banyak itu kalah gesit, kalah cepat, kalah layanannya oleh lembaga-lembaga sosial yang tidak bergaji dan tidak memiliki anggaran dari negara. Ini pelajaran penting bagi kita, tidak boleh peristiwa ini terjadi lagi. Saya mengucapkan terima kasih pada Rumah Teduh yang telah meneduhkan hati masyarakat Jawa Barat, dan mohon maaf layanan dari pemerintah belum optimal dan belum mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Ya, itu ucapan terima kasih ya dari Kang Deddy Mulyadi buat Rumah Teduh. Dan ini sebagai penutup kondisi rumahnya Raya terkini seperti ini ya, supaya kalian bisa saat ini saya sedang berada di rumah Raya, bocah berusia 4 tahun yang meninggal akibat penyakit cacing akut di desa Cianaga, Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi tampak depan rumah Raya. Rumah Raya ini semi panggung dengan dinding gypsum dan atap aspes ya teman-teman. Di dekat rumah Raya juga ada kandang ayam. Diketahui memang Raya sering bermain di kolong rumah semi panggung ini teman-teman. Raya terkena larva cacing gelang juga dari tanah yang ada di kolong rumah ini. Memang jika dilihat kolong rumah ini cukup kotor ya teman-teman. Juga terlihat juga beberapa kotoran ayam. Tampak dalam rumah Arya juga dapurnya masih menggunakan kayu bakar teman-teman. Sangat sederhana sekali.
dan di dalam rumahnya itu hanya ada 2 kamar untuk kebutuhan mandi begitu, kamar mandi. Arya juga dari keterangan keluarga sering mandi di bawah, teman-teman. Kebanyakan warga di sini mandi di air yang ada di bawah di depan itu, teman-teman. Akses jalan menuju rumah raya, bisa dilihat kandang-kandang domba ada di kawasan rumah raya. Jalannya juga belum sepenuhnya aspal. Ya, itu tadi kondisi terkini di rumah raya, dan sekarang cenderung agak rame ya rumah raya. Hampir setiap hari didatangi wartawan, dan bupati juga kesana lagi katanya. Intinya para pihak-pihak pejabat-pejabat tuh pada datang ya, alhamdulillah dapat perhatian ya. Tapi semoga ke depan ya nggak harus nunggu viral dulu gitu ya. Ya alhamdulillah tadi diviralkan sama Rumah Teduh ya. Kalau nggak viral, nggak dapat perhatian, nggak ada apa ya, jangan ngomong bantuan lagi, nanti bantuan dikira bantuan tuh yang bantuan yang ada ya, baca teks tadi ya, bantuan-bantuan yang ada daftarnya dari atas gitu ya. Maksudnya bantuan kalau yang punya wewenang anggaran kayak kepala desa, bupati itu kan punya wewenang anggaran ya. Bantuan itu kan bisa fleksibel ya bentuknya ya. Ada yang untuk darurat-darurat lah seperti itu ya. Misalnya ada dana khusus kesehatan masyarakatnya ya, orang-orang seperti ini. Ada lagi ya dana sosial ya, harusnya kan bisa masuk ya seperti ini ya. Termasuk rumahnya apa dibetulin ya supaya lebih bersih aja lah gitu ya kan. Sebelumnya udah ada pencegahan harusnya, tapi ya oke lah udah terjadi ya. Ini ke depan semoga tidak ada lagi raya-raya berikutnya ya guys ya. Dan untuk pejabat seperti tadi ya yang punya wewenang anggaran bisa lebih berani ya membantu rakyatnya. Dan buat para pejabat yang di bawah, aparatur negara, tidak salah, tapi semoga punya standar yang lebih tinggi. Jangan sampai kalah standarnya sama lembaga sosial seperti Rumah Teduh tadi ya. Oke guys ya, akhirnya ini udah selesai videonya. Sebenarnya Mas DU sehari yang lalu ya mau bahas ini ya, tapi tadi ya nggak kuat, jujur aja ya, lihatnya itu nggak kuat ya. Udah kemarin istrinya Mas DU ngasih video, ini ada ini si Raya nih perlu dibahas kayaknya. Mas DU juga udah bahas Kang Deddy Mulyadi, cuman mau lihat videonya Rayanya itu nggak kuat bener-bener ya, mau diulang-ulang juga nangis ya itu. Oke ya, di video berikutnya kita masih ada pembahasan menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.